Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM COE23016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengertian KUHP, Hak dan Kewajiban Pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Baiklah, selanjutnya pengertian KUHP. KUHP adalah singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dasar hukum dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang perubahan ke-6 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Istilah baku yang akan dijumpai pada KUHP adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Wajib pajak ada dua, yaitu orang atau pribadi dan badan. Yang kedua adalah tahun pajak. Pada umumnya, tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim asalkan konsisten selama 12 bulan. Penggunaan selain tahun takwim biasanya adalah tahun buku. Yang ketiga, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghilangkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUHP. Yang keempat, bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Kewajiban pajak: 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Mengambil SPT. 3. Mengisi SPT. 4. Melunasi pajak kurang bayar. 5. Menyampaikan SPT. 6. Penyelenggaraan pembukaan. 7. Menyimpan dokumen. 8. Menyetor pembayaran massa. 9. Memotong dan menyetor pajak tahunan berjalan. 10. Melaporkan hasil potongan. 11. Memberikan keterangan. 12. Memperhatikan pembukaan. 13. Memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan. 14. Mentiadakan kerahasiaan. 15. Membantu melaksanakan kerahasiaan. Selanjutnya yang dikecualikan sebagai wajib pajak. Adapun mereka yang dikecualikan sebagai wajib pajak adalah: 1. Tidak punya penghasilan selain dari pekerjaan atau jabatan dari suatu pemberian kerja. 2. Penghasilan neto tidak melebihi PTKP. 3. Wanita kawin bersuami meskipun berpenghasilan sendiri, kecuali jika ada perjanjian pisah harta. 4. Anak yang belum dewasa. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak menghitung pajak sendiri. Yang kedua, hak melakukan pembenturan. Yang ketiga, hak mengajukan permohonan restitusi. 4. Hak memperoleh kepastian hukum terdapat restitusi yang dimohon. 5. Hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 tahun sampai bulan. 6. Hak memperoleh surat pemberitahuan SPB.
7. Hak mengajukan surat keberatan. 8. Hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan. 9. Hak menyampaikan mohon banding. 10. Hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. 11. Hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. 12. Hak wajib pajak lainnya. Selanjutnya, wewenang Fiskus. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi wewenang Fiskus adalah 1. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. 2. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. 3. Menyediakan laju hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi. 4. Melakukan penyitaan. 5. Menagih pajak penagih pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 6. Hak mendahului. 7. Hak mengurangi dan menghapus sanksi. Selanjutnya, kewajiban Fiskus. Secara umum, terdapat dua macam kewajiban Fiskus sehubungan dengan perpajakan ini, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. A. Kewajiban umum. Kewajiban umum yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. 1. Melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. 2. Melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa SPT, PPN masa sekaligus memberikan tanda terima. 3. Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. 4. Mengajukan wajib pajak dalam penyampaian permohonan restitusi baik PPh maupun PPT. 5. Melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. 6. Melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas penunggakan. 7. Melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. 8. Kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan. Selanjutnya, kewajiban wajib Fiskus. B. Kewajiban khusus bagi penjabat KPP termasuk penyelidik pajak. Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam langkah jabatan atau pekerjaan untuk menjalani peraturan perundangan perpajakan, rahasia jabatan. NPWP. Selanjutnya, NPWP dan MPPKP. Definisi NPWP dan MPPKP berfungsi pendaftaran dan pencantuman NPWP. Fungsi dan tempat pengukuran NPPKP, sanksi NPWP dan MPPKP, hapusnya MPPWP dan MPPKP. NPWP dan MPPKP. Berikut adalah contoh NPWP. NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya NPPKP. MPPKP atau nomor pengukur PKP merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang telah diselamatkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui surat pengukuran PKP. Selanjutnya, fungsi NPWP dan MPPKP. Fungsi NPWP: A. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dan dalam pengawasan administrasi pajak. Fungsi MPPKP. A. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. B. Peruntukan sebagai identitas baru. Pengenalan bagi penguasa kena PP pajak PKP yang telah memiliki yang diperuntukkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Diperuntukkan sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah pendaftaran NPWP dan tempat pengukuran NPPKP. A. Pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang didiri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kependudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. B. Tempat pengukuhan PKP. Wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP pada contohnya adalah A. Kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan atau konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. B. Kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Selanjutnya sanksi NPWP dan MPPKP. Sanksi NPWP terdekat sanksi mengenai 1. Kesengajaan tidak mendaftarkan diri. 2. Percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengereditan pajak. Yang kedua, sanksi NPPKP. Terdapat sanksi mengenainya. 1. Kesengajaan tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. 2. Percobaan untuk melakukan tindakan pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengusahaan kena pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengereditan pajak. Selanjutnya, hapusnya NPWP dan pencabutan MPPKP. A. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapusnya NPWP dari administrasi kantor. Pelayanan pajak dilakukan di Jenderal Pajak apabila A. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau membubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian permisahan harta dan penghasilan. Selanjutnya, hapusnya NPWP dan pencabutan MPPKP. B. Pencabutan MPPKP. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau pemohonan wajib pajak dapat melaksanakan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal 1. PKP, pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. B. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk PKP yang telah jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan
atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. C. PKP telah dipusatkan tempat hutang pajak pertambahan nilai di tempat lain. D. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.